Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel trading saham, channel bahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini kita akan membahas saham yang dimiliki subscriber kami untuk kita ulas ya. Ini ya kita masih membahas dari saham Goto ya, karena banyak sekali yang japri saya yang tanya saya mengenai hal ini. Ya, iya, terungkap ya alasan Patrick Walujo borong Goto lagi ya. Dan kini strateginya. Ini alasannya itu apa sih, Pak? Ya, kemarin Goto itu sempat diangkat ya pada hari apa? Tanggal 12. Terus kemarin ketika itu langsung Pak Patrick Walujo ini juga beli lagi ya. 5 miliar ya, seperti itu. Itu alasannya kenapa, Pak? Ya, kita akan ungkap mengenai hal ini semua menjadi saham Goto. Ya. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi, disclaimer, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Ya, seperti itu. Nah, ini kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini, teman-teman. Ya, dari ini investor.id. Ya, Patrick Walujo borong saham Goto di 89. Tujuannya itu terungkap. Ya, terungkap itu kenapa? Ya, kita cek dari saham Goto dulu. Nah, volumenya cukup gede ya. Ini di minggu ini. Ya, seperti itu. Ini. Nah, tapi di sisi lain, nah ini teman-teman. Ya. Ini Goto ini kemarin ya nggak kuat ke harga 95. Ini masih distribusi 2 hari, maklum lah karena dia kan ini ya baru dinaikkan. Ini untuk trennya. Lalu siapa sih Pak atau yang ngegoreng Goto kemarin? Ya kita cek dulu ya. Ini broker transaksi. Oke. Kita akan ungkap. Ini yang kalian butuhkan atau yang kalian pentingkan ya. Ini dari saham Goto. Besarkan. Kita koneksikan. Tanggal 13. Bandarnya siapa Pak? Kalian kalau saya sebut bandar itu lebih suka ya. Nggak apa-apa. Yang penting kalian itu mudeng. Nah ini yang dibeli itu kemarin ya diangkat sedikit ya. Itu pakai BB CCCP. Pak Patrick Walujo itu beli sekitar 5 miliar ya. Ini ya ini paling banyak itu ya CP CC 7 juta lot dia masuk ya. Dan yang distribusi kemarin siapa pelakunya? Ya MG. MG YUBK. Lah kok bisa MG sih Pak? Ya ini saya sudah katakan kepada pelanggan prioritas kami yang masuk di kelas akademi saya. Ya ini ya saya sudah kasih tahu mereka jauh-jauh hari. Pak nanti apakah Goto ini akan diturunkan? Jawabannya iya. Ya siapa Pak nanti pelakunya? Yaitu ya MG. Loh kenapa kok bisa MG? Nah ini bisa dibuktikan. Ya ini ya. Pak, apakah menurunkan itu suatu hal yang wajar? Wajar. Sama MG juga manusia. Saya bukan bukan timnya MG ya. MG juga manusia yang notabene mereka ketika terjun di market itu tujuannya ya untuk cuan. Ya. Apakah bandar atau market maker itu ketika turun di pasar, apakah mereka mau membantu kalian? Ya enggak. Ya. Justru kalian yang para pemula ini yang notabene kena FOMO, terus mereka nggak punya trading plan, ya ini adalah target mereka. Terus untuk yang mereka cerdas, yang mengerti literasi keuangan, ya, terus yang mengerti karakter bandarnya, karakter bandarnya dan juga emitennya, ya mereka aman. Pak Firman aman nggak? Aman, ya. Karena apa? Saya pakai
beberapa teknik ya, strategi yang biasa saya ajarkan di kelas akademi saya ya. Untuk swing, trading dan juga untuk invest. Pak, bagaimana cara trading, invest, scalping dan juga swing, Pak? Ya, kalau saya jelaskan lebih dalam lagi ya mungkin waktunya durasinya panjang ya ada di kelas kami ya seperti itu. Orang mereka yang saya mentor saja mereka ada 16 materi ya gitu dan masukkan materinya itu pelan-pelan nggak langsung digrojok apa itu grojok bahasanya nggak langsung banyak ya namun ya pelan-pelan namun masuk mudeng ya seperti itu. Nah, kembali ke laptop. Oke. Nah, ini MG ya. MG ini sudah saya bedah ya dalam artian ya ini mereka yang punya pasar. Ya di bulan Oktober kemarin. Nah, ini. Ya, punya pasar ya. Masuk 368 ya. MG ini dia jualan di bulan November. Maaf, di bulan Desember. Tanggal berapa? 14 ya. Ya, ini. Ya, disiram MG saja kocar-kacir. Ya. Oh, Pak Firman kok ketawa? Jangan-jangan nih Pak Firman ini ada afiliasi dengan mereka? Enggak, saya netral. Ya, saya di sini sebagai edukasi. Ya. Jadi saya enggak memihak manapun, enggak memihak retail, enggak memihak para market maker. Ya ini, ya kita pembelajaran. Ya, kayak gini. Pembelajaran itu, ya saya melihatkan apakah ini ada praktek ini ya kayak gini. Ya, kalau kalian ngikuti channel-channel lain, atau influencer-influencer lain kan mereka itu kan storytelling. Tapi kalau saya itu combines. Ya, combine itu apa? Dari storytelling juga saya ungkap terus dari datanya untuk cari-cari datanya kayak gini. Ya, makanya di peserta akademi saya itu yang alumni itu mereka sudah jago-jago. Ya, kenapa? Jadi nggak minta rekomendasi namun sudah tahu sendiri. Cek nggak usah tanya Pak Firman lah, orang saya sudah diajari, alat-alatnya sudah dikasih tahu, cara ngecek-ngeceknya tinggal praktek, evaluasi, nanti kalau misalkan ada kekurangan saya tanyakan sama Pak Firman saja. Biasanya mereka kayak gitu. Ya, biasanya kalau saya alumni itu meng-hire-nya bagaimana? Ya, tiap minggu, tiap bulan, ya, dan juga tiap tahun. Tentang bagaimana kinerja kalian, kekurangannya apa? Ya seperti itu. Yang penting win rate-nya itu naik ya. Nggak apa-apa kalian mau pakai strategi manapun, yang penting ilmu saya sudah saya sampaikan pada kalian, kalian tinggal menerapkan saja dan sesuaikan passionnya ya. Ya kayak gitu. Sama ketika saya apa namanya pingin belajar beberapa dari trader profesional yang ada di Indonesia, saya itu adaptasi tekniknya. Oh ini bagaimana sih sampai benar-benar itu tahu. Ya untuk trading, swing dan juga untuk invest saya adaptasi. Adaptasinya berapa? Berapa bulan sih Pak? Minimal itu 1 bulan sampai 3 bulan itu biasanya sudah tahu karakternya. Tapi kalau 1 hari 2 hari biasanya fales ya tetap saya bertahan sih. Yang namanya adaptasi itu nggak langsung sekali langsung nyaman, nggak. Ya tergantung orangnya. Kalau sekali langsung nyaman itu ketika dia itu passionnya itu di situ. Tapi kalau bukan passionnya mau di apa-apain, bukan passionnya, ya kita ya adaptasi ya sudah. Ibaratnya itu kita harus kosongkan gelas. Sudah saya akan kosongkan gelas nih. Oke, belajar. Kayak gitu. Jadi hatinya itu sudah menerima. Ya nggak perlu. Kok masa kayak gini kan itu sulit. Kalau itu sudah saya praktekkan ya. Saya dulu orangnya itu kayak gitu. Nah, itu kenapa proses belajar saya itu dulu agak lama ya. Bahkan ya 10 tahun pernah mendalami sesuatu, 10 tahun itu baru bisa mudeng.
Tapi setelah saya evaluasi dan lain sebagainya, akhirnya 3 tahun, ya bisa kecilkan, tak kecilkan lagi setelah mekanisme untuk kita belajar sama orang lain itu ada prosesnya juga, akhirnya bisa dikecilkan 3 bulan, terus sebulan, bahkan seminggu sekarang itu bisa adaptasi, ya seperti itu. Nah, karena apa? Ya karena evaluasi, evaluasi, evaluasi terus. Ya, ini yang biasanya saya gunakan untuk praktek belajar. Ya, jadi enak kalau misalkan kita jadi orang bodoh ya kayak saya dulu ya bodoh. Jadi saya merasa diri saya itu masih kekurangan ya seperti itu masih haus ilmu. Oh ini bagaimana ya? Saya dulu cepat ilmunya. Jadi ya mempraktekkan. Makanya orang yang masuk di kelas akademi saya, alumni saya itu ya cepat karena pembacanya kayak gini. Ting 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 ting. Jadi materi, praktek, evaluasi itu cepat. Ya, saya juga nerima sendiri. Oke, next. Ya. Nah, setelah melihat tadi itu apa lagi Pak dari stock price-nya? Ya, stock price saya sudah buka belum ya? Ini. Ya. Tadi bandar sudah, kita ke stock price. Stock price-nya bagaimana Pak? Lagi ini. Coba dari asingnya ya. Cuman saya ini jam 8 sudah tertutup asingnya bagaimana Pak? Kemarin. Ya, asingnya distribusi. Ya, kayak gitu. Pak, kok distribusi? Wajar nggak sih Pak? Ya wajar lah. Mereka sudah masuk jauh-jauh hari kok. Ya, TP dulu. Ya, bangsa Indonesia kan dia literasi atau wawasannya ketika dia akan masuk itu mayoritas itu dari berita, bukan ngecek-ngecek kayak gini. Ya, jadi dari berita. Ya, kayak gitu. Nah, dia sudah memanfaatkan momen tersebut. Ini sudah pasti nanti Kutu ini akan bekerjasama dengan TikTok. Nah, ketika beritanya rilis, ya yang lain sudah ancang-ancang dan mayoritas alumni saya itu sudah tak kasih tahu mengenai hal ini, pembahasan juga kayak gitu, ya. Nah, tak suruh masuk kayak gitu jauh-jauh hari, ya ini, ya, ya ikut saja. Nah ini, ya. Kadang kayak kalau sahamnya lagi digoreng di publik ya, digoreng dalam artian kalau di publik itu ya dibicarakan. Wah, 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 dicek dulu datanya itu valid enggak sih Pak? Kayak gitu. Ya, setelah dicek validitasnya itu betul ya sudah tinggal merem. Ya, tapi kalau berbalik arah kok katanya mau dibawa ke 50 tapi kok ada yang akumulasi secara senyap 500 juta lot. Nah, ini tanda tanya. Ya, kayak gitu, tanda tanya. Makanya alumni saya itu kemarin ada yang dapat 1 M dari Goto itu ya tak kasih tahu saya. Ya, kayak gitu. Apakah ada pendampingan kayak gini Pak dari step dari dasar? Iya, itu orangnya usianya berapa Pak? Di atas 30 tahun. Bayangin. Ayo, saya aja belum ada 30 tahun belajar ya. Karena beliau merasa uh, ini ya, notabene dia seorang pengusaha yang biasa bisnis ya di offline. Jadi ketika saya mengajarkan, jadi konsepnya itu ya sama kayak bisnis. Karena di saham ini pure 100% atau 1000% bisnis, bukan asal-asalan. Ada yang bilang judi kayak waduh kok judi berat sekali ini. Ya, ya, gitu. Ya, itu ya. Nih, asingnya jualan normal. Nah, apakah mereka jual banyak, Pak? Enggak, mereka itu jual ketika ada momentum. Nah, ini. Nah, ini PI rasionya minus 9 kali, PBV-nya ini ya. PI-nya minus minus 7 kali 9. Nah, ini ada yang berkata, "Pak, ini PI rasionya mahal, Pak, kayak gitu. Harga valuasinya 1, Pak." Iya, kayak gitu. Ya itu kalau misalkan yang punya paham kayak gitu, ya mungkin ada yang berasumsi carilah
Mercy harga bajai ya, ada yang seperti itu ya. Ya. Loh Pak, kenapa ketawa? Ya boleh saja kalian mau pakai strategi Mercy harga bajai, bandarmologi, candlestick dan lain sebagainya boleh saja. Yang penting kalian itu nyaman dan tujuannya itu ini ya, apa namanya? Cuan. Ya kayak gitu. Makanya di kelas akademi saya itu ya saya ajarkan semua. Ya dari beberapa influencer, bagaimana tekniknya ya saya ajarkan. Ya seperti itu. Karena saya mendapatkan ilmu itu semua juga adaptasi juga. Ya. Ini ada pertanyaan yang paling cerdas lagi ya dari alumni saya. Ya, setelah sudah mengerti ya, tak ajari cari data ya, karena data itu lebih penting ya daripada rumor ya, ajari. Pak, saya itu mengikuti Mercy harga bajai, Pak. Nah, namun setelah saya beli bajai, kenapa kok bajai ini jadi pisang goreng? Pernah ngalamin nggak? Ayo siapa yang niatnya mau beli Mercy harga bajai. Setelah sudah dicek BI rasionya rendah, valuasinya murah, harganya itu ya beli nih, wah ini nanti bakal jadi Mercy nih kayak gitu. Beli, beli langsung all in, tutup, kayak gitu. Eh, eh, eh. Tahu kenapa kok jadi pisang goreng ya Pak ya? Diturunkan ke harga 56, 51 Pak. Aduh gimana ini Pak? Ya, ya kayak gitulah ya. Retorika atau wawasan problematika investor pemula itu macam-macam. Ya, saya tidak menjelekkan Mercy harga baja ya, atau bandarmologi, candlestick atau apalah gitu, enggak. Semua itu benar, ya. Nah, semua benar karena passionnya itu nyaman kalau di situ. Tinggal kita mengarahkan. Makanya kayak di peserta akademi saya itu ya saya arahkan. Ya, saya setidaknya harus ngerti dulu datanya, data kalian. Ya, data kalian itu apa yang saya ambil. Kesibukannya, orangnya, terus punya bisnis apa dan waktu. Ya, biasanya saya ambil data itu. Nah, nanti yang saya arahkan, oh ini Pak, jadi kayak dokter itu. Ya, sakitnya apa Pak? Oh, kayak gini, Mas. Oh, ini, keluhannya apa? Oh, gitu. Oh, sudah. Oh, ya sudah. Ya ini obatnya. Bang, kayak gitu. Makanya kayak peserta saya kemarin, ya alhamdulillah yang saya latih, ya ini agak cepat ya, cepat menangkap, cepat nangkap. Karena apa? Prosesnya ketika saya menyampaikan materi, dia dibaca dulu materinya, habis itu eh, cari tool-tool yang di situ, dicari, kerjakan dulu, habis itu nanti nggak tanya-tanyakan, ya dari riset langsung tanyakan kepada saya. Wah enak, ya dari pertamanya untung eh, cuma 2.000 ya, terus dia skillnya kelola cuma 2.000 perak ya, kelola win rate-nya itu cukup tinggi ya, tak suruh naikkan size-nya ya. Ketika naikkan size-nya jadi untung puluhan ribu ya, dari puluhan ribu naikkan size-nya jadi jutaan, setelah naik jutaan naik menjadi puluhan juta ya, dan sampai ya 1M. Kemarin saya tanya bagaimana untuk win rate dalam 1 minggu ya. Alhamdulillah Pak, dalam 1 minggu dapat 56 juta saja, ada yang dapat 300 juta saja, dan ada yang juga dapat ya 500 juta saja gitu. Ya gimana? Enak nggak? Oh ternyata enak ya Pak ya, kayak gitu. Ya udah gitu. Wah mantap ya Pak ya. Ya mantap. Saya adaptasi di pasar modal ini berapa ya? Ya hampir 6 tahun, lebih 6 tahunan ya, dari S1 ya. Jadi pahit madu saya pernah rasakan, di bawah 50 ya juga pernah, merah semua juga pernah, jadi sering. Pak Bapak belajarnya sama siapa? Jadi saya belajar ke semua orang yang notabene orang itu ada kok cerdas dan saya memang butuh literasi, ya saya belajar, ya saya adaptasi ya. Jadi ilmu-ilmu yang dari sini saya nggak menjadi ini ya,
atau apa ya, ngeyel, bahasanya itu ngeyel. Enggak, ya sudah lakukan nanti adaptasi. Oh ini. Nanti kalau misalkan kok enggak bisa gini apa ya? Eh, baru saya tanyakan. Jadi dapat materi praktek, ya gagal nggak apa-apa, bagus kalau gagal itu bagus. Ya, berarti sudah mencoba. Setelah itu kasih tahu. Oh ini. Ya, sama juga saya belajar sama Pak Firabdul Jamal. Ya, beliau lebih ke storytelling ya kalau di seminar-seminar kayak gitu. Ya, saya karena ketika melihat beliau ya karena praktek, sudah praktek dulu, ya tinggal disampaikan. Seperti itu ya. Nih, ya. Oke, untuk selanjutnya tadi ya dari sini mengenai hal itu saya nggak menyinggung dari apapun, mau mercy harga baja kek, mau candlestick kek, itu kek bagus semua. Saya praktek semua hal itu, ya. Praktek semua hal itu. Kita nggak menyinggung dari pihak manapun nggak, ya. Bagus semua. Yang penting itu win rate-nya, ya, hasilnya, ya, hasilnya yang terpenting, ya menyesuaikan adaptasi. Ya. Oke, ke strateginya dari saham GoTo ini. Untuk bid overnya pagi ini belum bisa kebaca, ya. Maaf saya uploadnya itu telat dan ini ya kita paling bisa ngecek dari bandarmologinya, terus dari beritanya, fundamentalnya, terus apa tadi stock price ya. Setelah stock price kita ke strateginya. Oke Pak, bagaimana strateginya? Oke, berhubung pelanggan kami atau subscriber kami itu mayoritas usianya 30 tahun ke atas, ya. Oke, ya dan notabene paling banyak itu yang invest dan juga untuk swing, ya. Paling banyak itu. Nah, kita akan ungkap itu dulu. Setelah itu kita untuk yang day trading yang anak muda-muda itu yang pengen cepet cepat itu ya. Itu kita akan sampaikan semua karena saya praktekkan itu semua. Oke. Untuk yang kalian tujuannya untuk swing, kalau pengen masuk silakan tunggu di harga 87, di harga 82 serta di harga 74 ya di sini untuk supportnya. Pak, belinya bagaimana sih Pak? Boleh kalian itu nyicil secara konsisten atau 20%, 20%, 20% boleh. 30%, 30%, 30% boleh ya atau nominal 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta boleh ya. Kayak gitu boleh yang nyicilnya. Pak, apakah harus nyicil? Enggak. Kalau kalian itu passionnya lebih suka menunggu ya, boleh. Pak, saya pengen nunggu saja di harga 82, enggak apa-apa. Yang penting hasilnya itu kalian untung ya dan itu nyaman untuk passion kalian. Ya. Gitu. Nah, Pak Firman pakai cara yang mana? Semuanya saya pakai. Karena tujuannya itu win rate-nya itu tinggi. Makanya tuh ya yang saya share itu ya kayak gitu ya. Hijau semua. Bagaimana caranya itu Pak? Saya pengen belajar itu Pak. Ya, saya ikut kelas di luar sana bayar mahal-mahal gitu. Saya belum mudeng kayak gitu. Ya, gitu. Ya, makanya pengen belajar pada saya kok Pak ini Bapak ngasih harga itu kok murah ya Pak ya. Kok kayak Mercy harga bajai gitu ada yang bilang kayak gitu. Ya. Enggak ya. Saya enggak ada kepentingan untuk buka kelas ya karena ya ini saya itu sebagai edukator ya notabene berhubung saya sebagai eh, akademisi. Nah, jadi harus mengamalkan ilmunya. Ya sudah, ya saya bikin kelas aja ini ya. Bikin kelas ini aja 2 tahun ya baru terrealisasi 5 bulan. Kenapa? Waduh kasihan nih orang-orang sampai bersaya ya pengen masuk belajar itu. Ya. Habis itu pertama rekomendasi saham, terus buka lagi yang lainnya karena ada beberapa responden ya responden itu berbagai macam pengen belajarnya bagaimana sih Pak kayak gitu ada nggak Pak kayak gitu ya baru dibuka jadi saya buat kelas itu ya karena dari pasarnya dulu target itu marketnya bukan market berarti kita buat kelas dari situ enggak ya kayak gitu jadi nanti pembelajarnya itu ya enak
ya. Kita nggak butuh dapat biaya dari peserta akademi itu enggak, yaitu dapatnya kecil ya. Kecil lebih besar di trading. Iya. Pak, lo kok kenapa sudah untung? Ada yang tanya. Kenapa kok buka kelas kayak gini, Pak? Ya, beda. Ya. Kalau dia itu sebagai pakar pendidik, ya dia memahami, ya, bukan memahami, ya. Jadi dia harus mentransferkan ilmunya sesuai bagaimana ya kita mentransferkan ilmu kita ini kepada orang tersebut, ya. Jadi seperti itu. Ya pelan-pelan, yang usianya lebih tua dari saya itu banyak sekali. Bahkan ada yang 70 tahun. Bagaimana Pak itu strategi ngajarnya? Orang tua sudah pensiunan diajar Bapak. Untung nggak Pak? Ya untung win rate-nya tinggi. Eh, karena teknik yang saya kasih tahu ya beda itunya. Jadi yang kayak yang usia kayak gitu ya nggak di sus yang kecepatan dan kayak gitu ya enggak. Kalau latihan terus ya no problem ya saya kasih itu. Ya ada beberapa teknik tuh, dan juga cara. Ya karena notabene saya siasati kok saya ini kuliahnya mahal-mahal, terus ilmunya ya juga alhamdulillah cukup ya, dan masih kurang ya. Insya Allah saya akan lanjut lagi studi S3 ya tentang pasar modal juga. Nah nanti di insya Allah di UII lah ya, di Sleman ya, Sleman Jogja, insya Allah ke situ saya ya, doakan ya biar lancar tuh. Nah terus dari situ saya melihat kok saya ngajar ini dulu saya yang biasa saya katakan saya sebagai mantan dosen ya. Ini orang saya ajarkan, saya cerdaskan itu cuma 40 saja. Kenapa enggak seluruh masyarakat Indonesia saja? Ini lewat cara mana ya kreativitasnya? Nah, menemukanlah itu dari YouTube ini ya, di ngajar kayak gitu. Nah, dari YouTube ini karena dari saran kerabat saya atau teman kelas S1 saya gitu. Loh, kamu kan pintar ya, dagang saham kayak itu mudeng kayak gitu ya. Kenapa enggak di ini saja ngajar di situ saja di rumah kayak gitu? Bagaimana tekniknya? Ya sudah belajar, ya udah belajar adaptasi. Begitu yang meledak dar gitu. Karena dikasih tahu, oh iya ya kayak gitu. Jadi tertolong banyak. Oke, next. Ngobrol aja. Targetnya berapa? Di 96 dan juga di harga 105 serta di harga 116. Itu targetnya. Ya, kalau kalian itu pengen jualan cepat ya mungkin di harga 99 itu target price-nya. Ya, itu sesuaikan. Pak, saya pengen jual di sini, ya sudah jual-jual kayak gitu. Kalau sudah untung jual-jual. Ya, amankan profitnya. Ya. Pak, saya pengen target ini. Ya, nggak apa-apa. Ya. Takutnya apa namanya ketika ini sudah pasang TP jauh-jauh tapi nggak target CP-nya, takutnya dicurangkan kerja, sudah jual-jual. Yang penting win rate-nya atau dana kalian itu yang tadinya jadi 100 juta setidaknya ada kenaikan ya, dan itu harus kalian syukurin. Entah itu 3%, 4%, 5% itu kalian harus syukuri. Ya. Seperti itu. Ya. Nih. Oke. Ya, untuk jangka panjangnya ada di harga 120. Kalau mau ke 120, 160 ini 120 ini harus ditarget, harus dicapai. Target. Apakah Goto ini nanti ke 200 sampai ke 240? Pasti. Ya, kayak gitu. Namun kita nggak tahu kapan waktunya. Ya. Yang penting dari segmen bisnisnya ini masih hidup. Ya, seperti itu. Segmen bisnisnya masih hidup, fundamental masih hidup, jadi tutup mata saja atau dihapus hapus aplikasi. Ya, nanti buka-buka ketika sudah lupa. Oh, ini harganya di sini. Wah, baru kayak gitu. Boleh, itu ada yang cerdas sekali ya. Apa namanya? Subscriber kayak itu. Oke, next. Kita ke trading. Bagaimana Pak untuk tradingnya? Saya ini pengennya yang cepat-cepat, fast trade. Oh, boleh short term. Kalian bisa tunggu di harga 88, nanti jual di harga 89, kalau enggak di harga 90 ya.
Untuk support kuatnya ada di harga 84 dan juga di harga 83 ya. Cut loss untuk day trading di 87. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, seperti itu. Jadi untuk day trading itu ya agak cepat, secara realistis ya 0,8 sampai 3% ambil untungnya. Ya, dan untuk stop lossnya 1 sampai 3% day trading ya, seperti itu. Kalau untuk swing ya di atas dari itu. Ya ini bisa nanti jualan di harga 94 dan juga di 95 ya. Ini memang kemarin agak sepi ya, nggak terlalu signifikan kenaikannya. Ya, kita bisa cek. Ini agak sepi. Ya, seperti itu. Nah, ini ada kabar terbaru mengenai dari The Fed. Ya, The Fed itu tahan suku bunga. Ini The Fed. Nah, The Fed tahan suku bunga lagi. Istilahkan potong 3 kali di tahun 2024. Apa Pak ada keterangan ini? Ya, ketika The Fed-nya itu bunganya itu nggak dinaikkan, apa yang terjadi? Ya, kita bahas ekonomi makro ya, atau dari situ. Kalau orang Amerika ya, notabene orang Amerika yang notabene harga valuasinya dolar itu lebih tinggi ya, mereka akan belanja tuh, ya belanja yang murah-murah diskon semua disikat semua, ya, karena perbankan mereka itu maju kayak gitu disikat, ya, karena bertahan. Tapi kalau misalkan bunganya itu naik, wah nggak jadi jualan, biasanya kayak gitu. Apakah ini manusiawi, Pak? Manusiawi. Pembisnis semua itu takut yang namanya pajak. Ya, tapi kalau Pak Firman ya enggak. Ya, karena kebetulan saya muslim yang notabene yang setiap hari rezeki kita ya, ketika kita untung ya dalam 1 bulan itu ada berapa persen harus kita keluarkan. Ya, itu. Kalau saya minimal itu ya 10%. Itu wajib. Iya, wajib. Ya, karena rezeki kita itu di situ. Nah, hitung saja di situ pendapatan berapa itu karena sudah terbiasa ya, terbiasa dari kecil dan lain sebagainya seperti itu. Apakah ada manfaatnya Pak mengenai hal itu? Ada, betul ada. Jadi untuk mengatur hal itu ya untuk bisa mensyukuri. Oh ternyata rezeki saya itu di situ ya. Jadi ya kita bisa mensyukuri. Ya, jadi nggak ngambil banyak-banyak. Intinya itu kayak apa Pak? Kalau misalkan dalam Islam mengenai hal itu. Jadi rezeki itu kalau kita makan ayam, hewan nih ayam contohnya ayam, ya 10% itu dari ini ya, kayak telek atau apa ya Pak? Kotoran dan juga tulang itu kita nggak makan semua. Kayak apa? Bulu-bulu kayak gitu ya. Itu rezekinya untuk ini ya. Ya seperti itu ya, kita cuma ambil sarinya saja mungkin ya 80%, ya 80% lagi itu dibagi lagi. Ya ada untuk anak, dana pribadi dan lain sebagainya itu dibagi lagi. Ya jadi seperti itu. Di setiap bulan makanya di grup komunitas itu saya posting ya harus cairkan. Dapat berapa puluh juta harus cairkan. Nanti untuk apa? Untuk distribusi. Seperti itu. Nanti psikologisnya juga enak ya. Pak kalau misalkan rugi dan lain sebagainya ya sudah kita dihitung saja itu pendapatannya. Nah dari situ nanti kalau kalian itu mungkin ya studi lanjutnya di ini di ekonomi syariah ya yang mungkin yang muslim memahami ekonomi hal itu nanti kalian akan dapatkan kok mengenai dari psikologi. Jadi kenapa kok batasan-batasan itu kok ada Pak? Kenapa nggak itu? Oh ternyata ada logisnya juga ya, ada logisnya juga dalam artian ya ini ya, ada yang namanya gelombang ultraviolet yang masuk nanti ke otak, ya otak ini dikelola, dicerna nanti masuk ke organ tubuh. Dari organ tubuh itu nanti bisa merasakan kesyukuran. Ya, ada batasan-batasan itu. Ya, oh bisa bersyukur. Ketika overload nih Pak, jadi overload, jadi semua stres dan lain sebagainya itu udah overload. Jadi sudah nggak defense itu nggak ini ya. Itu kalau lebih dalam lagi. Wah kalau kita pelajari hal lebih dalam lagi ya enak sekali.
itu ada di psikologi. Nanti kalian bisa belajar tuh sama psikologi seperti itu. Ya, kalau dunia ini akademisinya ya ini gelombang ultraviolet itu akan masuk di otak dan otak itu ya bisa mencerna hal-hal yang baik. Ketika bisa mencerna hal-hal baik, pikirannya enak dan lain sebagainya bisa mensyukuri. Gagal bisa mensyukuri, ada cobaan bisa kita syukuri, ya dan juga ada sakit dalam kita bisa bersyukur artinya. Wah, itu pilihan itu. Nah, itu enak kalau misalkan Tuhan kita, Tuhan manapun ya, bukan dari agama Islam saja, semua ya semua agama itu mengajarkan kebaikan ya ya seperti itu mengajar kebaikan. Dari situ ketika kita sudah baik kepada orang lain, hal positif itu akan mendampingi kita ya seperti itu ya. Makanya peserta akademi saya itu bukan muslim saja, semua non muslim juga saya terima. Loh kenapa Pak kok gitu? Ya karena tujuan saya sebagai bangsa Indonesia ya harus mencerdaskan bangsa Indonesia. Ya kayak gitu. Lah ini ya ini cara untuk mencerdaskan bahasa Indonesia itu ya ketika saya sudah dapat ilmu itu harus sampaikan. Banyak kok ya dosen-dosen yang lain itu nggak menyampaikan kayak gini. Bahkan dosen yang lain itu ada, dia cuma menyampaikan materi, tapi nggak praktek trading juga. Banyak nggak? Banyak sekali. Ya, kalau saya trading iya, menyampaikan iya, juga seperti itu. Ya, nih, ya. Baik, mungkin itu saja mengenai dari ini ya, materi dari Goto ini. Untuk kalian yang pengen gabung bersama saya nggak wajibkan kok untuk kalian untuk masuk di gabung di grup kami, nggak. Cari grup ini. Ini ya cara masuknya kayak gini. Ya, terima kasih ya untuk kalian yang sudah gabung bersama tim kami. Akhirnya portofolio itu bisa hijau terus. Mohon maaf untuk kalian yang mungkin sudah 1 tahun sudah nunggu kita bikin grup ya, namun kita baru terrealisasi 5 bulan yang lalu, mohon maaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kalian itu pengen masuk di grup kami, tuh ini dari sini ya, di ini ya teman-teman ya, bisa pakai yang ini ya. Ini ada tombol gabung ini, diklik ya, diklik nanti bisa pilih yang ini ya teman-teman ya. Ini yang kalau pengen masuk yang di grup YouTube ya. Ini nanti pilih yang rekomendasi cuan besok, kalau enggak ya rekomendasi pasti cuan. Ini apa Pak? Ini cuma rekomendasi saham ya, setiap sore beli sore jual pagi. Ya, ini. Biasanya rekomendasi ada berapa Pak? 1 sampai 8 emiten dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan ada untuk stop loss-nya 1 sampai 3%. Ya, seperti itu. Win rate-nya tinggi Pak, tinggi ya. Biasa ada. Terus yang ini Pak, traktir kopi level 1, 2, 3 itu apa Pak? Jadi untuk traktir kopi ini adalah untuk traktir kopi kami saja. Ya untuk hiburan lah ya. Kayak gitu untuk hiburan. Terus level 3, level 1 ini apa? Kalian tambah paling informasi berita dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Ini yang ada di grup YouTube. Ya ini. Untuk kalian yang mungkin kesulitan ya usianya lanjut, di grup YouTube nggak tahu gaptek dan sebagainya, nggak apa-apa, ada kok ya, ada inovasi lain yang ada di deskripsi di bawah ini, diklik ya kayak ini ya, diklik nanti kalian akan jumpai menu seperti ini ya. Ini nah ini ada di sini ya, grup Telegram dan juga ini WA saya. Ini diklik saja atau dikontak ya agar nggak terjadi sebuah penipuan yang mengatasnamakan saya ya. Ini WA saya cuma ini saja, ini diklik nanti akan muncul menu seperti ini ya gitu. Ketika muncul seperti ini, nah ini ya, ini ada beberapa ya masukan-masukan kalian. Kita bikin kelas akademi saja ya, Januari angkatan ketiga ini masih promo ya, cuma 350.000 saja, hanya 20 orang saja. Kita akan adakan 8 kali pertemuan ya dalam 1 bulan. Jadi seminggu itu 2 kali, 1 minggu dapat 2 materi. Pelaksananya jam berapa Pak? Jam 19:30. Jadi ketika kalian itu habis pulang kerja dan lain sebagainya itu bisa masuk situ ya. Itu ya. Terus setelah materinya selesai nanti masuk di ini, di rekomendasi saham, masuk di situ. Bukan rekomendasi saham,
masuk di kelas alumni. Nanti kalian ketemu tuh alumni saya yang sudah profesional, ya, yang sudah cuan, nanti kalian bisa ketemu di situ. Ya, ini. Ya, harinya apa Pak? Hari Rabu dan juga hari Jumat ya, yang di ini di apa kelas akademi itu. Ya, nanti apakah harinya berubah, nanti lihat situasi kondisi. Ya. Terus ada level 1, 2, 3. Ini tuh apa Pak? Level 1, 2, 3 itu adalah level ini ya. Level rekomendasi saham. Pak, apa bedanya? Jadi nilainya itu lebih tinggi itu dapat rekomendasinya banyak. Ya kayak gitu. Tuh bedanya. Terus yang level 4 ini yang per tahun ya. Jadi kalian satu login akses saja dapat rekomendasi dalam 1 tahun. Ini. Dipilih sesuai kalian. Terus yang pasti cuan ini apa Pak? Ini ya, kalau misalkan ini jamnya itu menyesuaikan longgar kalian. Ya, jadi nanti janjian bisa enggak Pak? Kayak gitu bisa, kayak gitu tinggal janjian. Yang pro ini bisa ketemu saya langsung belajar face to face bareng ya kayak peserta akademi kami yang lain ya seperti itu. Nah, ini ya. Ini silahkan kalian sesuaikan pilihannya. Kalau Pak, saya dari luar negeri ya silakan pilih yang ini saja. Ya, jadi nanti menyesuaikan jamnya janjian, jam berapa ya tetap kita akan belajar. Ya, karena untuk menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih butuh itu lebih baik daripada kita menyampaikan ilmu kayak gitu kepada orang yang nggak butuh ya nggak bakalan ya sampai ditampar kayak gitu nggak butuh ya nggak bakal. Ya, silahkan pilih ya sesuaikan kebutuhan kalian. Oke, mungkin itu saja ya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.